Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Ifatul Azizah dengan NIM T2018-7090 dari kelas Matematika 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah atau hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang Sunan Ampel. Banyak yang beranggapan bahwa Sunan Ampel merupakan bapak dari para wali, karena peran beliau dalam melahirkan dan memunculkan para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah dan lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Menurut pendapat dari Syaifuddin Zuhri, Campa merupakan nama lain dari Caumpa yang berasal dari bahasa Aceh, sehingga beliau meyakini bahwa Campa berada di wilayah Kerajaan Aceh. Beliau merupakan putra dari pasangan suami istri yaitu Maulana Maghribi atau Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dan Dewi Candrawulan. Sunan Ampel memiliki 2 istri yang bernama Dewi Karimah yang dikaruniai 2 anak dan Dewi Candrawati dikaruniai 5 anak. Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berada di bagian barat Masjid Ampel yang didirikan pada tahun 1421 dan terletak di kota Surabaya, yaitu Jawa Timur. Makam tersebut bersebelahan dengan makam istri pertamanya. Untuk menuju kompleks permakaman, diharuskan untuk melewati 9 gapura terlebih dahulu. Jumlah gapura ini disesuaikan dengan jumlah arah mata angin yang melambangkan keseimbangan wali atau wali songo. Ada 3 gapura yang memiliki bangunan asli dari jumlah keseluruhan gapura yang merupakan peninggalan beliau. Hingga saat ini, Masjid Ampel dijadikan sebagai objek wisata religi yang dikelilingi bangunan dengan arsitektur Arab dan Tiongkok. Tidak hanya terdapat kompleks pemakaman saja, di Masjid Ampel ini juga terdapat sumur yang diyakini sebagai sumur bertuah untuk menguatkan janji atau sumpah. Cara Sunan Ampel untuk mengajak rakyat masuk Islam. Membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat, seruan dakwah Islam kepada penguasa Majapahit, mendirikan pesantren sebagai pusat kaderisasi, menyampaikan dakwah melalui huruf pegon. Sunan Ampel juga pernah menarik perhatian banyak orang dari segala penjuru dengan mengubah nama Sungai Brantas yang menuju ke Surabaya dengan nama Kali Emas, dan pelabuhan Surabaya pun diganti nama juga dari Jelanggamanik menjadi Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan nama emas dan perak ini yang menyebabkan banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk mencari emas dan perak. Pada waktu orang-orang mencari emas dan perak itu datang ke Surabaya, waktu itulah yang digunakan Sunan Ampel untuk memberikan pengertian dan pemberkalan Islam. Adapun metode dakwah Sunan Ampel yaitu metode Al-Himmah, metode Tadarruj atau Tarbiyah Ummah, metode pembentukan dan penanaman kader, serta
penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Kontribusi Sunan Ampel dalam pendidikan Islam yakni menggunakan fungsi pendidikan inspiratif. Untuk fungsi ini lebih menekankan pada fungsi tradisional sebagai fungsi konservator budaya. Dalam fungsi ini, Sunan Ampel memberikan warna Islami terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Tujuannya berupa memperbaiki moral dan mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah sebelum mengajak masyarakat masuk Islam. Sunan Ampel terlebih dahulu mengajak penguasa Majapahit untuk masuk Islam. Usaha pendidikan Islam yaitu pendidikan sebagai fasilitator, dan Sunan Ampel menggunakan metode demonstrasi atau eksperimen dan metode inspirasi atau sisipan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.